datang di Kama Channel. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas tentang LKS buku Intan Pariwara, matematika untuk SMA atau MA Peminatan Matematika dan ilmu-ilmu alam atau IPA. Tapi misalkan di sini ada anak IPS atau anak STM atau bahkan dosen atau siapapun mahasiswa pun boleh kok lihat video gue, gak apa-apa, supaya jadi pembelajaran gitu. Kenapa gue ngambil Intan Pariwara? Karena menurut gue Intan Pariwara itu lengkap banget, ada materinya, ada contoh soalnya, dan juga ada soal-soalnya juga. Dan kalau lu masih kurang, itu nanti ada soal-soal buat UTS, ada UAS juga. Makanya kenapa gue ngambil Intan Pariwara, karena lengkap banget. Salut dah sama Intan Pariwara. Kalau bisa sponsor masuk. Yang pertama itu tentang limit fungsi trigono. Trigono kan kita tahu kalau berhubungan dengan sudut. Trigonometri, 3 gonometri atau 3 sudut. Nah, kalau lu ingat-ingat lagi kan lu udah belajar kan tentang limit gitu. Tapi limitnya nggak trigonometri atau ketidak apaan sih, lupa gue. Ketahinggaan. Tapi lo belajar limit yang biasa gitu, yang merupakan fungsi-fungsi biasa. Tapi sebelumnya gue bakal ini konsep limit fungsi. Limit itu apa sih? Menurut KBBI, limit itu batas. Ini nggak terlalu penting konsep limit fungsi trigono, nilai ini sebenarnya penting sih. Memang nggak terlalu penting juga sih. Ya pokoknya gitulah. Nah, ini adalah suatu grafik ini, grafik Y sama dengan sin X. Nah, terus kalau misalkan ini bacanya limit X mendekati pi per 2 dari kiri sin X, itu sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari kanan sin X sama dengan 1. Maksudnya apa? Nah, kalau lu perbesar, ini maksudnya kalau yang ini nih, yang X mendekati pi per 2 dari kiri, itu maksudnya di bagian ini. Nah, tapi dia tuh gak nyentuh di pi per 2. Dia tuh gak nyentuh di pi per 2, hanya berada di sini. Makanya itu namanya limit. Limit itu apa? Batas. Oh, kok jadi jelek? Limit tuh batas katanya. Terus yang ini, limit X mendekati pi per 2 dari kanan, itu maksudnya di bagian ini. Di bagian sini nih. Bagian ini nih. Itu untuk X per 2. Karena ini bergantung pada fungsi ini, jadi perpotongan antara Y dengan X pi per 2 dari kiri dan dari kanan. Makanya ini sebenarnya. Tapi bukan ada di sininya. Limit itu kan batas, artinya yang mendekati ini. Yang mendekati titik ini mana? Ya ini sama ini. Tapi kan hasilnya sama nih, satunya. Nah, itu maksudnya limit. Ini sebagai review aja sih. Nah, kalau trigono tuh kayak gitu. Kan yang lu pelajarin tuh kayak gini nih. Limit, enggak ada. Kayak gini nih. Kayak gini kan waktu kelas berapa? Kelas 11 kalau nggak salah. Lupa gue. Oke, ini masuk ke sifat-sifat limit fungsi. Nah, ini gampang nih. Ini kalau lu ingat materi limit yang tahun lalu, itu pasti lu inget dah. Kalau konstanta, ya tetap konstanta, gampang. Kalau misalkan X, di sini C, X mendekati C, ya C hasilnya. Kalau misalkan K kali Fx, ya K-nya kalau konstanta pindah keluar limit, jadi kayak gini. Kalau misalkan ada 2, bisa dibagi. Kalau misalkan plus minus itu bisa dibagi. Kalau perkalian bisa dibagi kayak gini juga. 1 Fx atau Gx gitu. Begitupun dengan pembagian. Dan perpangkatan.
Ya pokoknya gampang nih, gampang banget. Kalau lu inget materi-materi yang dulu pasti inget ini juga gampang. Nah, limit fungsi trigonal yang nilainya tak tentu. Kan nilai tak tentu tuh misal kayak gini nih. 0/0 ini nilainya tak tentu, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga kurangi tak hingga, atau 0 kalikan tak hingga, atau 0/0 gitu. Ini bilangan, bukan bilangan sih, bentuk tak tentu. Nilai tak tentu, di sini katanya nilai tak tentu. Nah kayak gini nih. Ini kan sebenarnya kalau dimasukin x sama dengan 0, itu kan hasilnya sin 0 per tan 0. Ini kan hasilnya 0/0. Maka dari itu, gimana caranya supaya bentuk ini bukannya 0/0 tapi menghasilkan angka? Nanti kita bahas tuh. Gimana caranya supaya bentuknya itu tak tentu, nilainya itu tak tentu. Oke, simpan dulu, sabar. Sekarang teori limit apit. Nah, misalkan ada fungsi yang ada ini fx, ini gx, ini hx. Kalau dia mengapit suatu titik gitu, misalkan fx dengan hx mengapit suatu titik dengan gx, maka ada teori yang mengatakan kayak gini nih. Misalkan fx dan gx dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval a sampai b kecuali mungkin di x dan memenuhi hubungan ini. Oh, ini kayaknya salah nih. Ini salah nih. Ini seharusnya kayak gini. Ini kurang sama dengannya. Ya, kayaknya kurang deh. Ntar gue cek di Google. Nah, bener nih. Nih, ada tanda kurang dari sama dengan. Bener berarti gue. Oke, lanjut ke soal. Lanjut ke jadi misalkan ada fungsi-fungsi terdefinisi dari interval a sampai b kecuali mungkin di x sama dengan c dan memenuhi persamaan yang ini. Jika limit jika limit x mendekati c fx itu sama dengan L, dan limit x mendekati c dari hx sama dengan L juga, maka otomatis limit x mendekati c dari gx itu sama dengan L. Nah, pembuktiannya ada juga di sini. Oke, gimana caranya membuktikannya? Ada di sini. Misalkan lo punya kayak gini nih, segitiga OPR, juring OQR, terus segitiga OQS. Coba perhatikan, yang sin x itu kan sama dengan PR, sin itu kan sama dengan depan per miring ya. Per miring. Oke, perhatikan sin x. Sin x itu kan PR per OR, bener nih. Nah, kita asumsikan dulu nih, biar gak terlalu ribet dengan jari-jarinya itu sama dengan 1. Apakah boleh jari-jari bukan 1? Bisa aja. Bisa 2, bisa 3, dan bisa seterusnya gitu. Cuman bakalan ribet nanti. Bukan bakalan ribet sih. Pokoknya kita fokusin dulu ke yang ada di dalam buku. Biar gak terlalu panjang durasinya juga. PR per AR. Terus berarti kan kalau pindah ruaskan nih, berarti PR sama dengan OR sin X. Kebetulan karena jari-jarinya itu OR, berarti OR kan 1. Nah, OR 1 nih. Jadi PR sama dengan sin X. Sama kayak ini kan OR juga 1, jadi OP sama dengan cos X. Terus perhatikan lingkaran satuan segitiga OQS. Kan tan X, tan itu kan sama dengan depan samping. Depan per samping. Jadi ini QS per OQ. Ya, kebetulan OQ-nya itu nilainya 1.
karena jari-jari kan, jari-jarinya satu kan. Jadi ini bisa dikatakan bahwa QS sama dengan tan X. Tulisan gue bagus banget, tan X. Terus luas OPR. Luas OPR itu kan sama dengan setengah kali OP kali PR. Kebetulan juga tadi OP ini masukin ke sini, OP yang ini masukin ke sini, PR-nya masukin ke sini, sehingga didapatkan kayak gini. Itu luas dari OPR. Terus luas juring pi per sudutnya, sudut ini sudut per 2pi kalikan pi kalikan OR kuadrat atau kalikan 1 kuadrat. Hasilnya itu X per 2. Terus sudut segitiga OSQ atau OQS di sini itu sama dengan setengah OQ kali OS, sama kadang kayak gini. Oke, sekarang kita ada 3 persamaan nih. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, 1, 2, 3 persamaan. Nah, ini kan artinya kalau kayak gini nih, OPS kurang dari luas OPS yang ini, luas OPS itu kan pasti kurang dari ini, luas juring ini. Terus luas juring ini itu kurang dari luas segitiga yang besar ini. Nah, maka dari itu terciptalah kayak gini, cos X kali sin X per 2 kurang dari ini, makanya kurang dari sama dengan seharusnya nih. Kurang dari sama dengan. Ini seharusnya salah nih. Ini bukan, ini ada sama dengannya nih. Kurang dari ya pokoknya gini. Terus tan itu jadikan sin X per cos X. Kalikan ketiga ruas persamaan dengan 2 per sin X. Jadi ini habis-habis. Ini jadi habis-habis, jadi X per sin X. Ini jadi ini habis. Jadi ini cos X kurang dari sama dengan X per sin X kurang dari 1 per cos X. Ketiga ruas pertidaksamaan tersebut dikenal dengan operasi limit katanya. Terus kalau misalkan sudutnya ini kurang dari mendekati 0, artinya kayak gini nih. Misalkan yang segitiga ini nih, itu kayak gini, itu sudutnya hampir 0 gitu ya, katakanlah ini 0 gitu, mendekati 0, hampir 0 gitu. Maka cos 0 kan 1, terus limit dari X per sin X ini kan kalau 0 nya dimasukin kan nggak bisa kan, jadi bentuk 0, sin 0 kan 0 per 0. Tapi karena ada limit ya udah disamain aja. Terus 1 per cos 0 itu kan sama dengan 1 per 1. Jadi ini kayak gini. Maka dari itu menurut teorema limit apit, kalau batasnya sama, ini hasilnya L, maka di tengah juga bernilai L, sama kayak gini. Kalau di sini 1, ini 1, berarti di sini itu nilainya 1 juga, Bro. Nah, itu maksudnya teorema limit apit. Nah, nanti lu coba-coba dah. Ini soal-soal yang kayak gini tuh bisa dimainin, nanti hasilnya kayak gini. Ada 4 kategori nih. Yang keenam ada cara menentukan nilai limit fungsi trigono, cara substitusi langsung. Nah, kan kalau limit tuh sebenarnya kayak fungsi, cuman bedanya di ada batasnya gitu. Jadi lo coba dulu, misalkan ini pi per 3, masukin dulu ke sini. Berarti kan artinya ini sama dengan sin 2 kali pi per 3 dari limit nggak usah ada limit lagi, per cos pi per 3. Nah, ini kan hasilnya berapa ya? 90, 160, sin 120. Sin 120 itu sama dengan setengah akar 3 per cos 60. Cos 60 berapa setengah? Jadi yang sepertiga.
Kalau bentuknya tentu, ya langsung masukin aja, gak usah diobrak-abrik lagi, langsung masukin aja, hasilnya tetap kok. Itu kalau substitusi langsung. Cuman ada yang nggak cara substitusi langsung. Kalau menghasilkan apa? Menghasilkan ini bilangan tak tentu. Nah, kelompok ini. Maka dari itu harus difaktorisasi katanya soal ini. Nah, kayak gini nih. Ini kan hasilnya tak tentu nih, nilai tak tentu. Maka dari itu harus diobrak-abrik. Kalau ini diobrak-abriknya ke cos kuadrat. Cos kuadrat itu kan sama dengan 1 min sin kuadrat X. Terus 1 min sin kuadrat X itu difaktorin. 1 plus sin X. Nah, dicoret deh 1 plus. Nah, ini coret nih. Hasilnya kayak gini. Terus dimasukin pi per 2, hasilnya setengah. Itulah, gampang lah. Terus menggunakan sifat-sifat limit fungsi. Nah, limit fungsi trigono. Ini kayak gini. Kan nggak ada nih sin X kali tan X per X kuadrat X. Bukan kagak ada bro, cuman lu aja kagak jeli. Ini kan sudah nilainya tak tentu nih, maka dari itu langsung aja masukin ke sini. Ini kan perkalian dari min 2 kali sin X per X kalikan tan X per X. Ini biar gak sama, jadi kalau perkalian gue ganti sama titik aja deh, karena di kuliahan pasti kayak gitu juga. Itu titik-titik tuh, itu supaya apa? Karena di kuliahan tuh sering perkalian itu ganti titik biar tidak membedakan antara X dengan perkalian. Itu aja. Ini kan dijadikan 3 nih, kan ada fungsi kayak gini nih. Nah, ini nih. Kalau misalkan ada fx, kalikan gx itu bisa jadi limit x mendekati c dari fx dikalikan limit x mendekati c dari gx. Nah, ini sama kayak gini. Oke, nah ini. Jadi limit sin x kalikan limit tan x per x. Ini hasilnya 1 sesuai kaidah yang ada di sini. Sini. Sin x tan x. Ya, hasilnya min 2 kali 1 kali 1. Nah, itu maksudnya bro. Ini pemantapan, kalian bisa belajar sendiri nih. Kalian bisa belajar sendiri, gampang. Gue masuk ke substansi. Oke. Terus ada juga nih sifat-sifat limit trigonometri. Semisal ada kayak gini, limit x mendekati 0 dari sin ax per bx. Nah, ini kan kalau dimasukin nih x-nya itu kan sama dengan 0 per 0, jadi bilangan tak tentu. Nah, ada sifatnya kalau ini hasilnya bakal jadi a per b. Pembuktiannya sebenarnya sama kayak yang tadi sih, kayak ini nih, atau pakai cara lain juga bisa. Tapi kalau dibahas di sini terlalu panjang, jadi sekedar lu tahu aja sih. Ini ada 3 nih, ini pakai nih nanti di soal-soal. Oke, untuk contoh soal, kebetulan nih ada grafiknya juga, jadi gue gak usah tampilin grafik di sini. Sin 4x dibagi 1 min cos 2x. Tentukan nilai dari ini pi per 2. Langkah pertama itu harus masukin dulu. Pokoknya gimana caranya kalau hasilnya itu tak tentu, baru kita pakai cara faktorisasi atau cara pembagian secara limit menggunakan syarat-syarat limit trigonometri. Oke, langsung aja ya. Ini kan kalau dimasukin hasilnya sin 4 x nya ganti pi per 2 per 1 min cos 2x. X nya pi per 2. Ya, hasilnya sin 2 pi per 1 min cos pi. 2 pi itu 360, sin 360 itu 0, 1 min 1. Hasilnya 0 per 0, bilangan tak tentu. Maka dari itu harus dipakai cara faktorisasi atau sifat limit-limit.
sifat limit trigonometri. Oke. Nah, gimana caranya? Sebenarnya kalau gue kasih saran ya, sebenarnya orang matematika tuh bisa itu karena ada dua hal. Pertama, karena terbiasa. Yang kedua, karena ahli. Artinya ahli itu punya penalaran yang bagus. Itu tuh bisa karena dua hal. Nah, lu mau yang mana nih? Kalau misalkan penalaran bagus, ya gak apa yang kedua. Gak terlalu banyak latihan soal. Yang penting lu jalan aja terus. Tapi kalau yang pertama, lu harus banyak latihan soal. Kalau lu tahu diri lu tuh gak sehebat orang-orang, gak sehebat orang-orang yang memiliki penalaran tinggi, ya udah lu banyak latihan soal. Oke, gimana caranya nih? Oh, kalau di pembahasan nih, dia tuh pakai grafik fungsi gitu. Jadi lu harus gambar gitu. Tapi gue pakai itulah, pakai cara faktorisasi. Ya gampangan. Nah, cos 2x itu berapa sih? Cos 2x itu kan kalau lu ingat lagi ada tiga kan? Ada cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, lo pakai yang mana? Ini apa ini apa ini? Nah, kita harus tahu dulu bentuknya, bos. Ini kan ada satu nih. Gimana caranya agar satu ini hilang? Maka kan harus dikurangi satu. Gimana caranya? Di mana ada satu ya, ini ada di sini. Jadi kita pakai yang ini aja. Jadi ini sin 4x limit. Ini kalau kalian nulis limit tuh ini harus disertain. Karena gue pernah dulu nggak pakai gini tuh disalahin sama guru gue. 1 min 1 plus ya. Karena min ketemu min jadi plus 2 sin kuadrat x. Nah, ini satunya nggak ada. Jadi limit x mendekati pi per 2 sin 4x per 2 sin kuadrat x. Sin 4x kalau ingat-ingat lagi itu 2 sin 2x cos 2x. Jadi ini limit x mendekati pi per 2 dari 2 sin 2x cos 2x per 2 sin kuadrat x. Ini hapus nih. Terus ini gue bagi, kan ini sin kuadrat x, berarti kan sin x kali sin x. Gue bagi 2 nih. Jadi ini limit x mendekati pi per 2 dari sin 2x dari sin 2x per sin x kalikan limit x mendekati pi per 2 dari cos 2x per sin x. Nah, ini sebenarnya ada di kaidah yang atas. Ini hasilnya 2 nanti. Karena ada variabel 2 di sini 1, sehingga kayak gini. Ada kaidah yang ini nih. Nah, ini. Itu hasilnya A per B. Kebetulan yang di bawah tuh ini 2 A nya, B nya 1, jadi hasilnya 2 per 1. Ini 2 per 1. Nah, 2 per 1 ini 2. Kita masukin aja nih pi per 2 ke cos 2x. Ntar ini gua ini. Itu hasilnya cos 2 pi per 2 per sin pi per 2. Oke. Kan ini 2 nya coret nih, jadi ini cos pi per sin pi per 2. Cos pi kan hasilnya 0, sin pi per 2 hasilnya 1. Jadi ini hasilnya 0, 0 kali 2 ya hasilnya 0. Sama gak? Sama dong. Sama. Nah, untuk yang B tuh kalian kerjain sendiri.
tentukan nilai limit ini. Nah, ini gampang nih kan. Ini kalau lu tahu udah kaidahnya, pastilah gampang. Tapi sebelumnya harus dimasukin dulu nih pi per 3-nya, apakah dia menghasilkan bilangan tertentu atau enggak. Oke, 3 cos pi per 3 per sin 2 pi per 3. 3 cos pi per 3. Pi per 3 cos pi per 3. Pi per 3 itu 180. 180 bagi 3 itu 60. Cos 60 itu setengah. Jadi ini 3 per 2. Ini setengah. Yang ini setengah. 3 kalikan setengah karena ini 3 per 2 per sin 2 pi per 3. Ini 180 bagi 3 itu 60. 60 kali 2 itu sin 120. Sin 120 itu setengah akar 3. Jadi hasilnya coret yang setengahnya, sehingga hasilnya 3 per akar 3. Akar 3 ini kan hasilnya akar 3 kalikan akar 3. Coret nih. Hasilnya akar 3. Atau kalau misalkan lu gak biasa, ya udah gini aja. 3 akar 3. Rasionalkan penyebut. 3 akar 3. Ini hasilnya 3 akar 3, ini per 3. Coret-coret hasilnya akar 3, sama aja. Akar 3 gitu. Yang B kalian substitusin sendiri nih, hasilnya 0 per 1 adalah. Oke, langsung aja ke soalnya biar gak terlalu lama. Nah, di sini gue bakal buat peraturan. Peraturan pertama itu yang gue jawab tuh itu nilai-nilai yang itu nomor-nomor yang ganjil. Kalau misalkan genap, kalian kerjain sendiri. Atau misalkan ada soal yang menarik, gue bakal bahas. Oke. Sekarang perhatikan nomor 1 nih. Limit x mendekati min pi per 2 dari tan 2x per cos x. Nah, di sini udah ada grafiknya. Terus kita harus cari tahu nih x mendekati min pi per 2 di mana? Di sini kan. Jadi tinggal tarik garis aja. Tarik garis di sini. Nah, tarik garis. Min pi per 2. Kenapa min pi per 2? Karena di sini nih. Nih. Min pi per 2, terus kita tarik nih ke garis y-nya. Nilainya berapa dia? 2. Jadi hasilnya ini 2. Gitu aja, gak usah repot-repot. Itulah kenapa kalau misalkan lu pakai grafik tuh lebih gampang. Cuman kan nggak semua soal tuh ada grafiknya. Oke. Nomor 2 lu kerjain sendiri. Nah, sekarang gue bakal bahas yang nomor 3. 1 min tan x sin x min cos x. Nah, gimana caranya nih? Ada beberapa cara sih. Yang pertama lo harus tentuin dulu apakah ini bilangannya, hasil dia itu bilangan tak tentu atau bilangan tentu. 1 min tan pi per 4 atau pi per 4 ini sudutnya 45 derajat. Pi per 4 per sin pi per 4 min cos pi per 4. Tan pi per 4 itu 1, tan pi per 4 itu 1 per, ini hasilnya setengah akar 2, ini hasilnya min setengah akar 2 juga. Hasilnya 0 per 0. Oke, bilangan tak tentu nih. Oke, langsung masuk nih gimana caranya kita memfaktorisasi atau menggunakan sifat-sifat fungsi limit. Gimana caranya? Ya kita coba rombak deh. Sin tan x itu kan sin x per tan cos x. Bentar. Tan x itu kan sin x per cos x, ya kan? Berarti yang pembilang di sini itu 1 dikurangi sin x per cos x. Samakan penyebutnya, hasilnya cos x per cos x. Jadi ini di atas nih penyebutnya ini cos x min sin x per cos x. Dibagi sama sin x dikurangi cos x. Karena pengen jadikan perkalian, jadi taruh bawah aja. Ini kalau jadi perkalian, ini taruh bawah. Nah, ini kan sama nih, cuman bedanya ini cos x ini cos x min sin x, di sini sin x min cos x. Artinya kalau dicoret
itu hasilnya min 1, sehingga ini hasilnya nanti min 1 per cos X. Masukin aja X nya itu pi per 4, nanti hasilnya min cos pi per 4. Hasilnya min cos pi per 4 itu minus setengah akar 2. Tulisan gue bagus banget kan, gue bagusin dah. Minus 1 per akar 2 per 2, pindah ke atas ini, jadi ini minus 2 per akar 2, samakan rasionalkan penyebut, hasilnya minus 2 akar 2 per 2, coret-coret hasilnya minus akar 2. Ini bro. Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 ini pakai fungsi pakai sifat-sifat trigonometri. Ini kalau masukin lo hasilnya pasti tak tentu, bilangan tak tentu. Oke, karena ini ada pangkat 3, sedangkan di sini juga kalau ditambahin ini 2, ini 1, ini hasilnya 3. Jadi kita bagi aja nih. Ini limit X mendekati 0 dari 2 ini pindahin ke sini aja biar gak terlalu ribet. Karena dia konstanta, jadi ini X per sin X kalikan X, limit X mendekati 0 per sin X juga kalikan limit X mendekati 0 dari X per tan X. Ini kan hasilnya 1 nih, ini 1, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Ini dari sifat-sifat. Nah, tadi sifat-sifat tuh, nah ini, bukan, oh ya bener, ini sama ini 2 ini. Maka dari itu, oh ya mana tuh. Nah ini hasilnya 2 kali 1 kali 1 kali 1, hasilnya 2. Gampang kan? Gampang dong. Sekarang nomor 7, ini gua jangan deh, gua usah dihapus. Nomor 7 ini sama kayak nomor 5 sih, ini bagi aja gitu. Ini kan ada 36 kan sebenarnya konstanta ya, pindah ke belakang aja. 36 limit X mendekati 0 dari tan 3X per X kalikan limit X mendekati 0 dari tan X tan 3X X nya hilang, anggap di sini ada X per X. Ini hasilnya 3. Ini hasilnya 3. Kenapa? Lu lihat aja deh di sifat-sifatnya. Ini hasilnya 3 juga. Jadi ini 9. Ini 9 per 36. 9 per 36 itu sama dengan 1/4. Nah, ini jadi jawabannya. Correct me if I'm wrong. Itu nomor 7 dan sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 ini gampang juga nih, pakai pemfaktoran juga nih. Ini kan hasilnya X min 3, ini X plus 3. Tapi sebelumnya lu masukin aja ini 3 ke X nya, itu hasilnya pasti bilangan tak tentu. Nah, karena ini adalah ada pemfaktoran ini kan, ini sebenarnya sama nih, ini X min 3, ini X min 3. Jadi buat kayak gini aja, pecah aja kayak gini nih, yang kayak gini, pecah aja. Jadi kalau dipecah, limit X mendekati 3 dari X min 3 per sin X min 3. Ini limit X plus 3 dari X min 3, dari X menuju ke 3. Kan ini X mendekati 3 ya, kan kaidahnya tuh gini, limit A mendekati 0 dari A per sin A. Nah ini kan bukan 0 nih, cuma 3 gitu. Nah gimana caranya? Kalau lu lihat nih, tar. Kaidah-kaidahnya itu mengarah ke 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus mana lagi di bawah nih?
Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sama aja. Mana gitu. Mana? Nah, di sini 0 juga, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Tapi kan itu bukan 0. Nah, gimana cara buat 0? Gampang banget. Nah, tuh. Ini kan limit X mendekati 3. Tapi kan kita bisa asumsikan kan, misalkan Y gitu. Y sama dengan X min 3. Karena X mendekati 3 berarti Y ini mendekati 0. Kan X mendekati 3. Mendekati 3. Jadi Y ini mendekati 0. Sehingga ini limit Y mendekati 0. Karena kita buat fungsi baru. Kalau Y sama dengan X min 3 berarti di sini Y per sin Y. Nah, berarti sesuai kaidah nih. Yang ini biarin aja, limit X per 3 kan hasilnya 6 nih. 6 kan ini 1. Berarti hasilnya 6. 6 ada gak? Ah, ini jawabannya bro. Oke, sekarang bro. Yang soal nggak terlalu sulit sih, ini gampang banget sih. Oke, lanjut ya, kita ke B. Kita ke yang B nih. Yang B nih gampang nih. Ini gua kasih spoiler dulu nih, bukan spoiler ya. Ini gua kasih jawaban nih, kalian cari tahu sendiri gimana caranya dapet ini. Ini yang A, yang nomor 1 nih hasilnya min 4/5. Tapi gue bakal bahas yang nomor 2 karena nomor 2 ini unik nih. Unik banget. Nomor 3 itu 5. Nomor 4 itu min 2. Oh ya, min 2. Terus nomor 5 ini 2. Kalian cari tahu sendiri dah kenapa ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya ini. Tapi gue bakal nge-point out yang nomor 2. Ini kalau kalian cari di Google ya, ini pasti ketemu gimana caranya menyelesaikan ini, tapi bukan dengan cara yang di atas. Dia menggunakan cara namanya L-Hospital. Ini orang Jerman kalau nggak salah yang nemuin caranya. Tapi gue bakal bahas juga L-Hospital di sini. Dan cara gue yang berhubungan dengan materi. Taruh mana ya biar gede V-nya. Nah, bawa aja deh sini nih. Oke. Kita akan menggunakan 2 sifat. Pertama, sifat yang akan menggunakan sifat yang F dan G. Jadi ini perkalian. Jadi misalkan ada fx dikali gx dalam limit tertentu, itu bisa dipisah. Itu bisa dipisah jadi limit x mendekati c fx kali limit x mendekati c dari gx. Dan juga ini misalkan ada pembagian limit x mendekati c dari fx dibagi dengan gx, itu bisa dibagi jadi kayak gini, bisa dipisah kayak gini. Nah, gue bakal pakai sifat yang kayak gini ke dalam soal nomor B yang nomor 2. Nah, ini. Tapi sebelumnya lu coba dulu dah, pause dulu nih video, habis itu kalau lu nyerah baru langsung ke video gue. I'm just like you, I think that's true. You're just like me, yes I can see. We take responsibility. We carry through, do what we need to do. Yes, I am a girl like you. Oke, langsung aja ya. Ini limit x mendekati 0. Nah, kalau misalkan gue balik, misalkan kayak gini. Kalau gue ubah sifatnya kayak gini, boleh min tan 2x per sin 7x. Kan sama aja kan, misalnya gini. Ini bentuknya itu 1 dibagi sama 3x min tan 2x
dibagi sama sin 7x. Kalau diubah perkalian kan dibalik nih, sin 7x dibagi sama 3x min tan 2x. Kan sama kan? Ini sama ini. Sama. Oh, berarti gue boleh aja nih ubah kayak gini. Oke, pahamin dulu. Nah, gimana kalau misalkan fx-nya itu sama dengan 1, gx-nya itu sama dengan 3x min tan 2x per sin 7x. Sin 7x. Berarti kita bisa bagi dong. Misalkan ini limit x mendekati 0 dari 1 dibagi limit x mendekati 0 dari 3x min tan 2x per sin 7x. Sin 7x. Ini hasilnya 1 nih. Oke, yang penyebut 1 nilainya. Sekarang gimana yang ke bawah nih? Kan ini limit x mendekati 0 dari 3x min tan 2x per sin 7x. Ini kan bisa dipisah. Oh, salah. Gue sebenarnya bukan pakai sifat yang di atas. Bukan pakai sifat yang perkalian. Bukan pakai sifat yang ini, bukan. Tapi sifat yang ini atau yang ini. Sorry, gue salah. Oke, mana nih? Mana tadi soalnya? Nah, ini. Nah, kalau ini kan gampang udah. Ini kan bisa dipisah nih. Limit x mendekati 0 dari 3x per sin 7x dikurangin limit x mendekati 0 dari tan 2x per sin 7x. Ini hasilnya 3/7. Ini hasilnya 2/7. Sama dengan 1/7. Jadi nilai dari ini nih 1/7. Tar. Ini pahamin dulu, yang ini gue bakal hapus. Karena nggak muat, bro. Jadi ini sama dengan 1/1/7 atau sama dengan 7. Jadi ini jawabannya 7, bro. Get off. Cuman kalau misalkan gue bakal bahas yang pakai L hospital. Ini hapus dulu nih. L hospital gimana sih sistemnya? Pokoknya kalau misalkan ada bilangan tak tentu terhadap limit, bilangannya itu hasilnya tertentu, apalagi pecahan, itu bisa pakai L hospital. Ini kan kalau dimasukin nih hasilnya kan sin 0 per 0 min tan 0, atau hasilnya 0/0 kan. Nah, ini bisa pakai L hospital. Jadi L hospital tuh lambangnya kayak gini nih. Gimana caranya? Nah, caranya itu diturunin. Kan udah belajar turunan nih, kan gampang berarti. Berarti turunan terhadap apa? Terhadap ini, terhadap x. Sorry, bukan itu. Terhadap ini, terhadap x. Soalnya 0. Jadi d sin 7x per d 3x min tan 2x. Turunan dari sin 7x itu sama dengan 7 cos 7x per turunan dari ini 3, turunan dari tan 2x itu sama dengan 2 secant kuadrat x, secant kuadrat 2x. Kalau lu lupa materi ini, balik. Mohon maaf. Oh ya, ini gue lupa, ini harus ada limitnya. Limit x mendekati 0. Karena x-nya tuh belum dimasukin, jadi harus ada limit. Nah, habis itu masukin aja 7 cos 0 per 3 min 2 secant kuadrat 0. Ini hasilnya 7 cos 0 itu 7 kali 1 per 3 kurangi 2 secant kuadrat 0 itu hasilnya 1. Hasilnya 7 per 3 min 2. Hasilnya 7, sama kan? Tadi gue bilang 7 kan?
Nah itu maksudnya. Yang C kalian coba-coba sendiri dah. Yang C nih gampang nih mah. Terima kasih telah menonton. Gua harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal. Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jikalau kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow. Dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.